Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang demokrasi. Saya Sinta Nur Istiwa Arin selaku moderator, rekan saya Binti Nurul Khairiyah sebagai penyaji 1, selanjutnya rekan saya Dela Amalia Putri sebagai penyaji 2, dan yang terakhir rekan saya Muhammad Miftahul Janan sebagai penyaji 3. Langsung saja kita simak dari penyaji 1. Saya penyaji 1 akan menyampaikan pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi? Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demo yang berarti rakyat, atau kratos berarti pemerintah. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau untuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Selanjutnya, secara umum demokrasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan. Yang kedua, bahwa perlu ditemukan cara-cara penyelesaian terhadap kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan cara damai. Yang ketiga, bahwa perlu ditemukan cara-cara pergantian pimpinan dalam masyarakat tanpa menimbulkan banyak gejolak. Yang keempat, bahwa cara-cara penyelesaian tersebut harus dilakukan secara tertib dan adil, bila mana dapat dicapai melalui hukum. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari penyaji 1. Jenis-jenis demokrasi digolongkan menjadi 2 jenis. 1. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya untuk pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. 2. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan yang tidak mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Ciri-ciri demokrasi. 1. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Menerapkan ciri konstitusional. 3. Mempunyai perwakilan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi Pancasila 1. Agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai dengan filsafat negara ini. Ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat. Sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kelima, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Asas-asas demokrasi. 1. Asas kerakyatan mempunyai makna bahwa proses demokrasi dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Asas kemufakatan. Dalam asas kemufakatan, segala sesuatu atau segala keputusan yang dihasilkan harus melalui proses musyawarah untuk mencari kata mufakat. Hasil dari musyawarah mufakat harus disepakati atau harus diterima, dihormati, dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah. Ketiga,
Asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan mempunyai makna bahwa setiap yang turut berpartisipasi dalam proses demokrasi dipandang sebagai keluarga. Asas keluarga juga menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan persatuan. Keempat, asas menjamin HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam asas demokrasi dijamin oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang ikut dalam proses demokrasi mempunyai hak asasi yang dapat diperjuangkan karena pemerintah menjaminnya atas dasar hukum HAM. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.